sudah demikian jelasnya memberikan definisi tentang toleransi. Ada di dalam kitab suci Al-Quran. La ikroha fiddin. Lakum dinukum waliyadin. Dua ayat itu yang jadi panduan kita. Yang pertama, la ikroha fiddin. Nggak ada paksaan untuk menjadi Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Tapi seringkali terjadi salah kaprah. Itulah yang penting kita harus tahu. Toleransi itu seringkali dijungkir balik menjadi intervensi. Intervensi terjadi apabila kita menyampuri urusan agama orang lain. Itu bukan toleransi, menyampuri urusan agama orang lain bukan toleransi, tapi itu bentuk intervensi. Ini yang banyak sekali terjadi. Apabila umat Islam bahkan seluruh manusia tunduk pada ayat Allah tadi, dua ayat tadi, la ikroha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah orang yang tidak Islam mengamalkan hanya lakum dinukum waliyadin, insya Allah tidak ada benturan di seluruh dunia. Itu kuncinya di sana. Ya, jadi kuncinya la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin. Ya. Jangan intervensi. Jangan intervensi. Jangan intervensi ya, baik. Saya berikan kesempatan terakhir ya Ibu ya kepada bapak-bapak yang mau bertanya, silakan Pak, silakan. Ya, sudah nyala Pak, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, awalnya saya tidak nanya, tapi karena ditunjuk ya nanya. Iya. Pertanyaannya Pak. Demi kejadian Rasulullah berhadapan dengan lawan. Tidak bisa dipungkiri. Setiap akan menyampaikan misi dan visi, Rasulullah berhadapan dengan lawan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dan memberikan rahmat sehingga menjadi lemah lembut hati Rasulullah. Ya, pertanyaannya andai kata keras, maka orang akan lari lan fatu min hauli. Ya. Pertanyaannya, apakah pemimpin yang tidak berhasil itu karena tidak diberi rahmat oleh Allah atau mohon penjelasan? Oh, gitu. Terima kasih. Baik. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang tidak berhasil itu apakah karena dia tidak mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya gagal setiap usahanya? Kan ada ini media buat diperbaiki image-nya. Maaf, sindiran melulu nih, silakan. Ya, secara prinsip kalau ini sudah kita arahkan ke sana, kita bicara tentang takdir berarti banyak. Takdir itu memang ada yang bersifat kauni, itu selesai. Jadi siapa yang sukses, siapa yang gagal, siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil itu sudah semuanya termaktub di sana di Lauhul Mahfuz. Tapi itu bukan bagian yang harus kita upayakan. Realitas sehari-hari kita diperintahkan untuk berupaya, berikhtiar. Itu namanya takdir syar'i. Nah, dalam konteks kita berikhtiar, seorang pemimpin siapapun juga diwajibkan untuk selalu merealisasikan sarana-sarana dan syarat-syarat atau prasyarat untuk menghadirkan sukses sebagai seorang calon pemimpin. Rasulullah saja yang sudah dijamin sebagai pemimpin yang sukses karena beliau adalah nabi yang terakhir, beliau mengupayakan sarana-sarana itu, Bang. Bagaimana beliau kemudian membiarkan dirinya disusui oleh seseorang wanita dari suku Badui supaya mempunyai kefasihan yang luar biasa. Bagaimana beliau kemudian membiarkan dirinya bersama dengan para sahabatnya berdialog dan membiarkan dirinya untuk menerima amanah meletakkan batu di Hajar Aswad itu dengan cara yang demikian sangat luar biasa. Maksud saya adalah jangan kita kemudian lompat kepada wah ini seolah-olah tidak mendapat rahmat dari Allah. Yang kita tanya adalah dia sudah berusaha atau belum? Jangan selama ini hanya dia minta untuk dipilih tapi kemudian dia mengkhianati amanah rakyat. Ya. Tapi dia tidak seperti Nabi Yusuf misalnya, ij'alni ala khazainil ardh, jadikanlah saya sebagai pemimpin karena saya insya Allah amanah dan saya profesional. Kemudian dia melaksanakan amanah itu dengan baik dan benar dan dia menjadi seorang yang legendaris. Jadi menurut saya yang sangat dipentingkan adalah kita harus lihat
Dan rakyat dalam konteks ini bisa bukan hanya untuk memilih tapi juga sekaligus untuk menghukum. Kalau ternyata dia seorang yang suka berkhianat, seorang yang bahkan kemudian korupsi, seorang yang bahkan kemudian karenanya tidak melaksanakan amanat rakyat, dia pasti akan gagal. Salah satu bentuk gagalnya adalah ketika dia dihukum oleh rakyat, tidak dijadikan sebagai pemimpin lagi. Allah, dan yang kedua adalah Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kalau Allah menginginkan seorang pemimpin itu sukses, maka Allah akan memberikan kepadanya sebuah komunitas, sebuah persahabatan atau sebuah kawan-kawan yang membuat dia menjadi selalu teringat tentang kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Selalu teringat untuk bekerja lebih baik dan menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang malas. Selalu teringat untuk melaksanakan amanah dan menghindarkan dari segala bentuk yang khianat. Jadi yang harus dilihat adalah lingkungannya kayak apa seorang pemimpin. Kalau lingkungannya baik, insya Allah dia akan bisa sukses. Tapi kalau lingkungannya jahat, bagian daripada mafia korupsi, ya dia akan terjerumus pada korupsi juga. Dan na'udzubillahi min dzalik. Sudah jelas ya Pak ya. Cuman satu yang kita rindu dan kangen dan mungkin belum ada ya. Ada pemimpin yang terpilih siapapun itu. Untuk apapun. Ya maksudnya entah itu untuk pemerintahan pusat, daerah, sampai tingkat terendah. Berani bilang di hadapan publik bahwa jika saya dan keluarga saya melakukan korupsi atau melanggar konstitusi, saya bersedia dihukum gantung. Belum ada yang berani ya. Dan kemana-mana tetap di nama Indonesiaku, kita akan berdoa semoga Indonesia benar-benar bisa menjadi bangsa yang terbaik dan kita bisa membangun Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Takbir, Allahu Akbar.